Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bergabung di sekolah baru SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Semoga kalian sehat semuanya, dan pada hari ini kita memulai dengan pelajaran baru bagi kalian, yaitu pelajaran kimia. Perkenalkan, untuk yang mengajar kimia di kelas kalian, saya atas nama Sumarno, dan kimia itu hanya dipelajari di kelas 10. Nah, dibagi ke dalam 2 semester. Pada semester ganjil ini kita akan mempelajari 5 bab. Dimulai dari kita akan belajar tentang materi atau benda-benda. Itu untuk bab pertama. Kemudian pada bab keduanya akan belajar tentang apa yang menyusun materi itu, yaitu unsur-unsur. Unsur, lambang unsurnya, kemudian ada rumusnya, nanti kita akan pelajari. Kemudian bagian dari unsur yang menyusun unsur, yaitu tentang atom. Itu kita akan pelajari di bab ketiganya. Kemudian atom-atom itu bisa saling berinteraksi. Interaksinya itu akan menghasilkan zat yang baru. Nah, bisa menghasilkan zat baru itu karena ada ikatan kimia. Maka kita akan belajar tentang ikatan kimia. Kemudian pada bab terakhirnya, bab kelima, ikatan kimia itu supaya bisa menghasilkan materi yang kita inginkan, maka kita juga belajar menghitung perbandingan antara atom-atom yang berikatan. Nah, sebagai gambaran, kira-kira setelah belajar ilmu kimia ini, apa sih yang diharapkan? Mungkin setelah belajar ilmu kimia, paling tidak, kita akan mengenal bahwa misalkan essence. Kadang orang beranggapan, kalau kita katakan sebagai permen rasa durian, itu orang mengatakan bahwa permen itu diperoleh dari sari durian, artinya sari pati durian. Atau kue rasa pisang, maka kadang orang beranggapan bahwa rasa pisangnya itu diperoleh dari sari pati pisang. Nah, itu kalau kita tidak belajar kimia. Tetapi setelah belajar kimia, maka kalian akan tahu bahwa rasa pisang yang ada pada kue, pada makanan, itu kalau diambil dari esen rasa pisang, itu bukan dari sari pati pisang. Tapi esen itu dihasilkan dari reaksi kimia. Nah, esen rasa pisang itu, kalau kalian ingin tahu, bahannya adalah asam asetat glasial, asam sulfat. Nah, asam asetat glasial itu adalah asam cuka murni. Sedangkan asam sulfat adalah air aki, H2SO4. Direaksikan secara kimia sehingga bisa menghasilkan esen. Jadi semua esen-esen yang dijual, yang kita gunakan sebagai perasa pada makanan, itu bukan diambil dari saripati buah-buahan atau dari saripati makanan asli, tetapi itu diperoleh dari reaksi-reaksi kimia dari bahan-bahan yang sebenarnya bukan bahan makanan. Demikian, misalkan dalam jeruk kita kenal adanya asam sitrat. Tapi asam sitrat atau sitrun yang dijual di pasaran itu bukan berasal dari jeruk, tapi itu merupakan hasil produksi dari proses kimia. Nah, kalau kita ingin tahu lebih jauh tentang ilmu-ilmu kimia, kalian bisa kunjungi di channel YouTube saya, yaitu channel YouTube Marno Kim. Jadi nama channelnya Marno Kim, maka di situ kalian akan bisa melihat, oh ternyata kalau belajar ilmu kimia orang bisa misalkan membuat baterai. Di channel YouTube itu saya jelaskan prinsip kerja aki, prinsip kerja baterai, ada lentera yang bahannya air garam sebagai elektrolitnya. Silakan kalian kunjungi untuk bisa mengetahui lebih jauh, dan mungkin siapa tahu setelah belajar kimia, nanti di masa yang akan datang kalian adalah orang yang bisa membuat baterai yang ramah lingkungan, baterai yang bisa di-charge dengan waktu yang sangat singkat, dan memiliki daya tahan yang lama, karena di masa yang akan datang
Mungkin saja mobil berbahan bakar bensin atau solar itu tidak ada lagi, tetapi mungkin di masa yang akan datang, kendaraan akan menggunakan energi dari baterai. Demikian untuk perkenalan saat ini. Kita sambung pada pertemuan pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.